Ya, itu ada orang-orang digital yang mau tidak mau kita berhadapan dengan itu. Tapi kita juga memiliki kesempatan untuk mempromosikan moderasi Islam. Kita bisa menggunakan TikTok, kita bisa menggunakan Instagram atau Facebook atau itu untuk mempromosikan moderasi agama. Ruang demokratisasi yang dibentuk hari ini oleh digital public sphere ini, maka memberikan kita kesempatan yang sama juga untuk memberikan tidak hanya counter wacana katakanlah radikalisme atau fundamentalisme terlebih pada terorisme, tapi juga mempromosikan pikiran-pikiran moderasi dan progresif tadi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya di sini adalah untuk mengisi hal yang penting untuk dibahas tentang saya melakukan pendekatan sejarah politik ya. Kita ingin melihat kenapa sebenarnya gerakan-gerakan yang tadi disampaikan oleh Bang Haidar ya, bahwa masih ada orang berpikir tentang Muslim ada kafir zimmi, kafir harbi ya. Kenapa itu masih ada dalam negara kita setelah 78 tahun Indonesia ini merdeka. Ini suatu poin yang harus kita kejar ya secara genealogis gitu. Kenapa masih ada pemikiran-pemikiran yang kemudian keluar dari batas-batas kewarganegaraan. Ini yang harus kita kejar. Saya menawarkan pendekatan sejarah politik karena pendekatan itu yang menurut saya harus kita bicarakan secara terbuka agar kita juga bisa menemukan formula-formula untuk tetap mempertahankan jalannya negara bangsa kita ini yang berdasarkan Pancasila, tetapi juga dengan tetap memberikan ruang kepada diskursus ya. Karena begini, kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi, banyak orang terkejut ya. Kenapa tiba-tiba Indonesia ini pasca jatuhnya Soeharto itu tumbuh gerakan-gerakan aliran keras, radikal dan sebagainya. Karena memang selama ini jangan-jangan kita ini salah dalam melihat konstruksi Islam di Indonesia. Kita mengatakan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah, Islam yang murah senyum dan sebagainya. Tetapi jangan-jangan Islam yang ramah itu karena kita berada pada rezim yang otoriter seperti Soeharto. Rezim yang kuat seperti Soeharto itulah kemudian yang membuat ekspresi Islam yang sebenarnya tidak satu ya di Indonesia itu tidak bisa tumbuh. Karena kita tahu bahwa Soeharto itu sangat keras sekali dia dalam menekan pandangan Islam terhadap pandangan Islam politik. Di pandangan Islam politik yang dianggap tidak sesuai dengan agenda pembangunannya itu dia hantam, dia larang untuk berekspresi. Ketika Soeharto jatuh, maka yang dilarang itu yang dihantam itu tumbuh subur. Tidak hanya munculnya banyak partai-partai Islam sebagai ekspresi Islam politik, ya, tapi juga gerakan-gerakan radikal, ya, gerakan-gerakan radikal secara pemikiran yang kemudian ingin mengevaluasi ulang kesepakatan bersama tentang Pancasila. Belum lagi gerakan-gerakan fundamentalis atau teroris yang tumbuh dengan subur di Indonesia pasca rejim Soeharto. Dulu pada tahun 45, ketika Jepang membentuk BPUPKI, ada percakapan mengenai ada dua kubu, ada kubu kebangsaan yang lebih sekuler dengan kubu Islam ya, yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pandangan itu kemudian coba ditengahi oleh Soekarno dengan menawarkan Pancasila. Makanya dari kelompok-kelompok bisa kita sebut sebagai PSI ya, Partai Sosialis Indonesia, ya, terutama kelompok-kelompok administrator ya, kelompok-kelompok intelektual di masa-masa awal mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah titik temu. Pancasila itu adalah konsensus gitu. Walau belakangan Pancasila itu dan Bung Karno sendiri tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi, tapi Pancasila sebagai dasar yang mendalam gitu ya. Jadi tidak ada sebutan kata ideologi. Ya. Di masa Soeharto juga tidak. Soeharto baru mulai Pancasila itu sebagai ajaran tunggal gitu dan pada masa Jokowi maka dibentuk BPIP ya. Jadi Pancasila itu kemudian diarahkan menjadi ideologi. Nah, karena kita belum pernah menyelesaikan percakapan tentang relasi hukum relasi antara Islam dan negara dalam konteks Indonesia, maka muncul amarah-amarah terutama dari kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim politik, klaim bahwa atau menganggap bahwa masyarakat Islam politik adalah berjasa dan nah itu pertama. Jadi BPUPKI kita belum pernah menyelesaikan percakapan tentang itu karena masa-masa itu adalah masa yang sangat buru-buru, masa darurat, masa harapan proklamasi saja kita di 17 Agustus itu bukan dalam keadaan yang peristiwa penculikan atau pendaulatan Soekarno-Hatta oleh para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi selalu saja peristiwa buru-buru dan kemudian 10 tahun kemudian kita punya pemilu pertama yang disebut sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia, lalu melahirkan partai-partai pemenang seperti Masyumi, PNI, lalu juga NU dan PKI. Ya. Lalu kemudian membentuk nama Majelis Konstituante. Tujuan Majelis Konstituante ini adalah untuk
menyusun dasar negara yang disepakati bersama. Yang kira-kira dasar negara itu yang memang telah orang menyepakatinya, tidak ada lagi semacam perasaan tidak puas gitu ya, karena semua sudah disepakati bersama. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 59. Nah, akibat inilah kemudian membuat percakapan-percakapan tentang di mana posisi negara, posisi Islam dalam negara itu tidak pernah bisa dibicarakan secara secara tuntas begitu. Mereka yang kemudian berbeda itu secara itu real gitu. Itu ada gitu. Ingatan-ingatan tentang Piagam Jakarta itu konkret. Kita mengatakan itu selesai, semakin kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Dan saya kira peran kampus ya tadi disampaikan oleh Pak Iqbal Siregar tadi, kok di situ kita membuka ruang-ruang diskurs. Makanya terus terang saya juga di forum ini mungkin mengusulkan suatu hal yang tidak populer tapi juga penting saya kira. Dalam konteks untuk membangun sikap moderasi antara manusia, antara mahasiswa pemikiran ya. Saya kira sebenarnya pelajaran-pelajaran seperti Pancasila, ya, kewarganegaraan, dan Islam moderasi itu harus diberikan porsi yang besar. Bukan dalam makna indoktrinisasi, bukan. Kita tidak ingin kembali ke masa itu, tapi kita harus menjadikan apa dalam konteks ya pengajaran di kampus pendekatan-pendekatan seperti mata kuliah Pancasila. Karena gini ya, saya juga melihat hal terakhir gitu, Pak Iqbal Surega dan Bang Akhedar, bahwa Pancasila itu sering disamakan dengan kewarganegaraan. Padahal itu hal yang berbeda. Pancasila adalah sebuah falsafah yang orang sering menyederhanakan bahwa Pancasila itu lima sila. Padahal tidak. Pancasila itu kalau kita ingin lihat adalah seluruh pidato 1 Juni Bung Karno. Ya. Seluruh pidato 1 Juni Bung Karno dari awal sampai akhir. Bung Karno di situ menyampaikan tentang Pancasila, tentang Trisila, dan tentang Ekasila. Jadi bukan lima sila itu yang sebenarnya lima sila itu mengalami evolusi karena ada Pancasila yang dibaca oleh Bung Karno 1 Juni, kemudian ada Piagam Jakarta yang sering disebut dengan pada tanggal 22 Juni, dan kemudian ada Pancasila yang hari ini sering kita lafalkan pada tanggal 18 Agustus. Walaupun kedua versi itu, versi 22 Juni dan 18 Agustus adalah inspirasinya daripada tanggal 1. Padahal konteks kewarganegaraan tidak ada beda antara kita dengan orang-orang yang sebangsa setanah air dan tidak beragama Islam. Itu sama-sama warga negara, sama-sama pajaknya sama, sama-sama mereka punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Nah, ini adalah bentuk daripada pemikiran yang kita promosikan, tetapi di saat yang sama kita masih melihat ada kelompok-kelompok yang masih berada dalam katakanlah pemikiran Islam politik ya klasik, gitu, ya. Padahal kita sudah hidup dalam konteks eh, negara bangsa. Nah, konteks negara bangsa ini menurut saya yang harus kita promosikan. Kenapa? Karena kita berada pada situasi yang berbeda begini, bahwa ekspresi Islam pasca Orde Baru tentu kita sudah tahu bersama tidak bisa lagi dikekang oleh rezim karena ada demokratisasi. Nah, demokrasi ini adalah permintaan kita atau tuntutan kita sebagai kosakata bahwa Soeharto harus turun. Nah, ini demokrasi maka merupakan sebuah cara kerja kita dan berpikir kita. Nah, konsekuensi dari demokrasi adalah meniscayakan adanya pikiran-pikiran lain selain pikiran kita. Nah, ini bagaimana nih kita kita buat aturan mainnya. Nah, kalau aturan mainnya tidak baik, maka akan terjadi adalah pseudo demokrasi atas nama demokrasi atau nama kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kita bisa menyalahkan pendapat orang. Nah, itu juga hal yang harus kita bicarakan lagi gitu. Tapi kampus menurut saya adalah cara bagi kita yang paling aman, yang paling kondusif untuk berbicara banyak hal tanpa ada rasa takut bahwa apa yang kita bicarakan ini akan diintervensi. Tadi yang Bang Kedar sampaikan ini, saya kira dalam konteks kampus Bang Kedar, walaupun ini Zoom-nya dibuka untuk banyak orang, ini adalah bagus juga. Mungkin kita selama ini tidak bisa kita bicara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan masalah ini. Dengan ada diskusi ini yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana yang Langsa, maka akan terbangun komunikasi gitu. Dan barangkali ini menjadi pikiran saya begini Bang Kedar. Bagaimana ke depan kalau ada topik serupa baik luring maupun daring, kita undang aja mereka gitu. Jadi kita undang aja dari perspektif aparatus negara misalnya dalam melihat topik ini. Jadi kita langsung membuka dialog terbuka, ya langsung dialog terbuka dengan pihak yang memang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara kekerasan, terorisme dan juga fundamentalisme. Tetapi radikalisme yang saya ambil dari definisi Bang Haidar tadi, saya kira
eh, itu di pikiran ya. Kalau pikiran menurut saya tidak bisa dihakimi ya, dan itu adalah sebuah konsekuensi logis dari demokrasi. Karena tidak mungkin kita menghakimi pikiran, karena kalau kita menghakimi pikiran, maka secara pasti ya, lambat atau cepat kita bergerak kepada era otoritarianisme ulang baru. Karena masa-masa dulu ya, atau semua juga masa Bung Karno ya, walaupun saya mengagumi Bung Karno ya, masa Pak Harto, pikiran itu diadili begitu. Nah, ini yang jangan sampai kita kembali begitu. Jangan sampai kita kembali mengadili pikiran hanya gara-gara kita tidak tidak sepakat gitu. Nah, ini memang salah satu Bang Keta dan salah satu sisi ya sisi lain dari adanya ideologisasi gitu. Jadi ideologi itu kan sebenarnya sebuah pembukuan atau sebuah pengerasan pikiran yang kemudian diambil oleh negara begitu. Jadi kalau ideologi ini sudah diambil oleh negara, maka konsekuensinya apa? Pemikiran yang berbeda itu kemungkinan tidak bisa diterima, bahkan mungkin lebih-lebih akan diadili. Kita contoh begini, dalam konteks moderasi beragama di konteks Aceh, ya. Dalam konteks Aceh, menurut saya, kita punya problem berbeda, karena provinsi ini adalah provinsi Islam. Jadi cara beragama kita ini diatur dalam kanun. Walaupun dalam prakteknya beberapa pikiran-pikiran di luar kanun juga bisa tumbuh dan menjadi dominasi ya, terutama pikiran-pikiran yang didominasi oleh kelompok-kelompok yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetapi selama bunyi dari ekspresi Islam itu sudah ditulis dalam hukum positif, maka di situ kemudian kita agak kesusahan mencari ruang-ruang moderasi, ruang-ruang yang kecuali kita naik ke atasnya gitu. Kita nggak bicara yang kanun, nggak bicara hukum positif, tapi kita bicara filsafatnya. Kita bicara yang abstraknya. Nah, barangkali di situ kita bisa jumpa. Dan lagi menurut saya ini peran kampus. Kampus yang saya kira seperti ditekankan di awal oleh Pak Rektor harus benar-benar mengambil peran ya, karena ini menjadi problem kita kita bersama gitu. Jadi peran-peran diskursus ini yang saya kira kita dorong ya, dorong terus dengan membuka ragam-ragam pemikiran. Jadi kita tidak perlu merasa alergi selama itu pikiran, dan pikiran itu harus kita adu. Yang satu hal yang tantangan kita menurut saya adalah era digital ini. Siapa yang bisa menyetop era digital? Kalau kita stop digital maka kita seperti Korea Utara. Tentu kita tidak ingin hidup seperti itu ya. Kalau kita ingin menyetop pikiran era digital ya, kita akan menjadi negara fasis, jadi negara komunis ya. Nah, ini adalah sebuah situasi pelik. Jadi ruang publik kita ini bukan lagi ruang publik klasik seperti dulu yang orang berjumpa di luar ya, orang membaca Quran tidak. Ini ruang digital di mana setiap individu itu menjadi konsumen, sebagai produsen konten. Kalau kita lihat di media sosial, misalnya di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu semua orang atau di YouTube, itu semua orang bisa memproduksi wacana dan pikiran tanpa ada dalam tanda petik meja redaksi. Dulu kan kita punya meja redaksi koran. Dulu makanya eh, gambar-gambar kekerasan itu tidak pernah kita lihat. Karena disensor ya, oleh meja redaksi, karena dianggap itu tidak patut. Gitu. Bahasa-bahasa kasar ya tidak pernah kita baca atau kita dengar di radio atau di televisi, tidak pernah. Kenapa? Ada meja redaksi. Sekarang tidak lagi. Semua pikiran individu itu bisa memproduksi pikirannya secara otonom. Apapun itu, masih berpikir tentang Zimmy, Harbi, itu ada orang-orang digital yang mau tidak mau kita berhadapan dengan itu. Tapi kita juga memiliki kesempatan untuk mempromosikan moderasi Islam. Kita bisa menggunakan TikTok, kita bisa menggunakan Instagram atau Facebook atau itu untuk mempromosikan moderasi agama. Nah, ini makanya saya bilang di awal tadi bahwa ruang demokratisasi pasca Soeharto yang dibentuk hari ini oleh digital public sphere ini, maka memberikan kita kesempatan yang sama juga untuk memberikan tidak hanya counter wacana katakanlah radikalisme atau fundamentalisme terlebih pada terorisme, tapi juga mempromosikan pikiran-pikiran moderasi dan progresif tadi itu. Basisnya di mana? Saya kira basisnya ada di agama ya. Bahwa Quran dan hadis itu memiliki bahan untuk memproduksi pikiran-pikiran yang moderat. Jadi kita kembali kepada agama kita pun kita memiliki modal untuk memberikan apa yang disebut dengan mungkin gini ya, kalau kita mengambil pikiran-pikiran dari luar nanti orang-orang mengatakan itu kan datang dari barat. Mungkin itu ada semacam sekat-sekat psikologis kita dengan dunia barat. Tapi kalau kita kembali kepada Quran dan kembali kepada Sunnah, kita menemukan banyak hikmah-hikmah tentang bagaimana kita membangun pemikiran yang moderat, ya. Baik intra agama maupun antar agama. Nah, dengan ini menurut saya maka
apa yang diinginkan dalam Zoom ini, dalam webinar ini akan wujud ya, bahwa eh, pikiran-pikiran moderasi itu harus kita promosikan agar terlahirlah generasi-generasi yang memang bisa mengapresiasi kebenaran ya. Dengan tentu saja kita harus mampu melakukan pengecekan atau analisis terhadap apa penyebab kenapa radikalisasi atau fundamentalisme ini masih tetap tumbuh begitu ya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan baik sejarah, antropologi, sosiologis, bahkan juga analisis pendidikan, maka kita bisa menemukan masalah yang ada sehingga kita bisa menemukan formula bagaimana ini bisa diselesaikan bersama. Kita bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.